Pembaruan Islam modern adalah gerakan yang berusaha menyesuaikan ajaran Islam dengan tantangan zaman modern melalui upaya reformasi dan interpretasi ulang berbagai aspek kehidupan Muslim. Tujuannya untuk mengembalikan pemahaman Islam kepada ajaran murni, menolak taklid, membuka ijtihad, serta menjelaskan nilai-nilai seperti nasionalisme, demokrasi, dan rasionalitas. Pada penjelasan selanjutnya akan dijelaskan beberapa tokoh pada zaman pembaruan Islam modern di Indonesia, seperti Ki Haji Ahmad Dahlan dan Ki Haji Hashim Asy'ari. Berikut penjelasannya. Yang pertama, Ki Haji Ahmad Dahlan adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Yogyakarta. Nama kecilnya adalah Muhammad Darwis. Beliau lahir di Yogyakarta pada 1 Agustus 1868. Siapakah Ki Haji Ahmad Dahlan itu? Beliau adalah putra dari seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Seperti anak-anak seusianya, saat kecil beliau senang bermain dan terampil membuat aneka macam kerajinan. Hobinya adalah bermain layang-layang dan gasing. Akan tetapi beliau tidak melupakan kewajibannya untuk belajar. Beliau belajar ilmu agama kepada Kiai Haji Muhammad Sholeh, Kiai Haji Muhsin, Kiai Haji Abu Abdul Hamid, Kiai dan Kiai Haji Muhammad Nur. Sejak kapan beliau dikenal sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan? Saat usianya 15 tahun, beliau pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Di sana beliau banyak belajar tentang ilmu agama dan pemikiran-pemikiran dalam Islam. Pada tahun 1888, beliau kembali pulang ke kampung halamannya dan berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Beliau kemudian menikah dengan Siti Walidah, yang nantinya dikenal dengan nama Nyai Ahmad Dahlan, seorang pahlawan nasional dan pendiri Aisyah. Apa saja pengalaman organisasi yang beliau tekuni? Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah tokoh yang aktif dalam kegiatan bermasyarakat. Beliau banyak ide yang cemerlang untuk kemajuan bangsa. Jadi tidaklah heran jika beliau dengan mudah diterima dan dihormati di tengah kalangan masyarakat. Beberapa organisasi yang beliau tekuni saat itu ada Jamiatul Khair, Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Komite Pembela Kanjeng Nabi Muhammad. Sejarah singkat Muhammadiyah. Pada 18 November 1912, Kiai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita pembaruan Islam di Indonesia. Beliau ingin mengajak umat Islam Indonesia kembali hidup. Menurut tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis, sejak awal Kiai Haji Ahmad Dahlan menegaskan bahwa Muhammadiyah bukanlah organisasi politik, tetapi bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Sejak Muhammadiyah terbentuk, Kiai Haji Ahmad Dahlan banyak mendapat fitnah dan ancaman dari masyarakat sekitarnya, bahkan dari keluarganya sendiri. Namun beliau tetap teguh hati melanjutkan cita-cita dan perjuangan pembaruan Islam di Indonesia. Pada 20 Desember 1912, beliau mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan izin Badan Hukum untuk Muhammadiyah. Awalnya Belanda menolak, akan tetapi karena kegigihan beliau pada 22 Agustus 1914, Belanda mengabulkan permohonannya itu. Izin itu berlaku hanya di daerah Yogyakarta saja. Belanda membatasi kegiatan Muhammadiyah karena khawatir perkembangan organisasi ini meleset cepat. Walaupun Muhammadiyah dibatasi, Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak kurang akal. Cabang-cabang Muhammadiyah yang berada di luar Yogyakarta seperti Bintakan, Wonosari, dan Imogiri diberi nama lain. Kiai Haji Ahmad Dahlan terus mengadakan tabligh ke berbagai kota untuk menyampaikan ide-ide pembaruan Muhammadiyah. Selain itu, beliau juga menyampaikan ide-idenya melalui relasi-relasi dagang yang dimilikinya. Tidak disangka-sangka, ternyata Muhammadiyah mendapat sambutan yang besar di masyarakat berbagai kota. Di Indonesia, banyak ulama dari berbagai daerah datang untuk menyatakan dukungannya terhadap Muhammadiyah. Sering berjalannya waktu, Muhammadiyah terus berkembang hampir di seluruh Indonesia. Melihat perkembangan ini, pada 7 Mei 1921, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajukan permohonan izin kepada pemerintahan Hindia Belanda untuk mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Akhirnya, pada 2 September 1921, permohonan ini dikabulkan. Kiai Haji Ahmad Dahlan memimpin Muhammadiyah yang demokratis
Dengan senang hati, beliau memberi kesempatan kepada para anggota Muhammadiyah untuk memberikan masukan kerja dan ikut dalam pemilihan Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan tutup usia pada tanggal 23 Februari 1923 di Yogyakarta dan dimakamkan di Karangkanjen. Apa bentuk penghargaan pemerintah kepada beliau? Kiai Haji Ahmad Dahlan banyak berjasa dalam membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia melalui pembaruan Islam dan pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah Republik Indonesia menetapkan beliau sebagai pahlawan nasional Indonesia dengan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 675 1961 tanggal 27 Desember 1961. Yang kedua ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir di Desa Gedang, Jawa Timur pada 14 Februari 1871 Masehi. Beliau berasal dari keluarga ulama terpandang dan memiliki keturunan bangsawan hingga Raja Brawijaya VI. Sejak usia muda, beliau belajar di berbagai pesantren, termasuk di Wonokoyo, Langitan, dan Kademangan di bawah asuhan Kiai Khalil. Setelah menimba ilmu, beliau mendirikan pesantren yang dinamakan Tebu Ireng di Jombang pada tahun 1899 yang kemudian menjadi pusat penyebaran ajaran Islam dan mencetak banyak ulama besar. Beliau adalah tokoh pembaru Islam. Dengan mendirikan pesantren Tebu Ireng, beliau juga ulama dan pendiri NU. Dalam pembaruan Islam, beliau berperan penting dalam mempertahankan Ahlussunnah wal Jamaah dan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Beliau adalah salah satu tokoh yang berpengaruh. Beliau wafat pada tanggal 25 Juli 1947 dan dimakamkan di Kompleks Pesantren Tebu Ireng.